Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Delima dan teman saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Transisi, dan COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian pada masa Orde Lama yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Indonesia merdeka. Pada saat itu Indonesia mengalami stagflasi yang dimana kegiatan produksi Indonesia terhenti pada tingkat inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, demokrasi liberal. Indonesia juga belum bisa memperlihatkan kemajuan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia belum bisa bekerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Oleh karena itu, Indonesia semakin memburuk. Demokrasi yang ketiga, pemimpin. Indonesia juga belum bisa memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia karena Indonesia mengalami mata uang dan simpanan kas negara dibekukan dan serta kegagalan dalam berbagai tindakan monitor. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia telah ditunjukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi ya, dengan industri manufaktur meningkat setiap tahunnya dalam skala besar. Dan Indonesia juga memiliki kebijakan perekonomian diarahkan pada pembangunan di segala bidang yang tercermin dalam 8 jalur penerapan. Yang pertama, kebutuhan pokok. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Yang keempat, kesempatan kerja. Yang kelima, kesempatan berusaha. Yang keenam, partisipasi wanita dan generasi muda. Yang ketujuh, penyebaran pembangunan. Yang kedelapan, peradilan. Semua itu dilakukan dalam pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang 25-30 tahun secara periodik dan teman saya akan yang melanjutkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amelia Nurnaini. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Anissa Delima. Saya akan membahas perekonomian pada masa transisi. Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar bat Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami suatu goncangan hebat. Akibat para investor asing mengambil keputusan jual karena para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut. Krisis rupiah yang akhirnya menjelma menjadi krisis ekonomi memunculkan suatu krisis politik. Contohnya, masih adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN sehingga pada masa Presiden Habibie, masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi. Perekonomian di masa reformasi. Reformasi lahir ketika negara ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan bahkan krisis kebutuhan pokok. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami krisis yang lumayan parah hingga akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang meminta presiden yang sedang berkuasa di kala itu untuk turun menyerahkan jabatannya. Lanjutkan tanggung jawabnya, maka akan dilimpahkan pada wakilnya. Setelah Habibie naik menjadi presiden, kondisi ekonomi maupun politik kian berubah. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semenjak berlangsungnya krisis moneter di tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian semakin menurun dan kesejahteraan rakyat memburuk. Pengangguran merajalela. Contohnya, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sampai di bawah 10.000, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Nah, sekarang yang kita alami adalah COVID-19. Dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Karena hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi dan menyebabkan volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat. Banyak sekali perusahaan yang pada tutup dikarenakan banyak yang menjadi pengangguran menengah ke bawah yang sangat kekurangan. Pemerintah juga mengupayakan
bantuan-bantuan yang ada di Indonesia, kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah untuk social distancing, dan semoga pandemi ini cepatlah berlalu supaya kita bisa kembali hidup normal kembali. Berikut hasil wawancara kami dengan salah satu narasumber kita yang juga seorang warga negara. Siang Kak. Siang. Bagaimana menurut Kakak sebagai warga negara Indonesia melihat kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini? Jika kita lihat dari segi perekonomian dan kesehatan, Indonesia sekarang sedang dalam masa kritis. Lihat beberapa perusahaan yang bahkan namanya sudah besar masih mengalami kerugian di masa pandemi sekarang. Apalagi untuk usaha-usaha kelas menengah sampai dengan ke bawah. Bahkan dari usaha wisata banyak juga mengalami penurunan pendapatan karena untuk masyarakat bidang usaha wisata saja sudah banyak mengalami penurunan pendapatan karena pemerintah Indonesia menyarankan untuk di rumah saja, sehingga usaha wisata sudah banyak mengalami penurunan pendapatan juga karena kita dianjurkan untuk stay at home atau di rumah saja untuk mengurangi penurunan dari penularan COVID-19. Karena dari perusahaan-perusahaan banyak yang meng-PHK karyawannya atau mengurumahkan karyawannya, maka tingkat pengangguran di Indonesia semakin banyak. Tingkat perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil dan sedang kritis. Maka oleh sebab itu, kita tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, terus hand sanitizer, sehingga mengurangi tingkat penularan COVID-19 agar Indonesia kembali normal. Semangat Indonesia! Sekian penjelasan dari saya dan Anissa Delima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.